Pemirsa, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin, pada sidang pledoinya meminta majelis hakim agar membebaskan dan memulihkan nama baiknya. Mengingat terdakwa Arif Rahman ikut terjerat pidana dianggap merusak rekaman CCTV pembunuhan Yosua hanya karena menjalankan perintah atasannya, Ferdi Sambo. Dan institusi Polri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Polri. Saya cintai semua guru yang telah mendidik, membimbing, mengayomi saya sejak awal karir saya. Terdakwa Arif Rahman Arifin bersama kuasa hukumnya menjalani sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi terhadap tuntutan jaksa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 3 Februari 2023. Pada isi pledoi pribadinya, Arif menyebut dirinya hanyalah menjalankan perintah atasannya, Ferdi Sambo. Arif menambahkan bahwa ia tidak kuasa untuk menolak perintah dari Ferdi Sambo mengingat adanya pola berjenjang dan budaya organisasi di tubuh Polri yang membuat Arif untuk sulit menolak perintah langsung dari mantan Kadif Propam Polri tersebut. Arif pun meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari segala dakwaan dan tuntutan dari jaksa terkait kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua serta memulihkan nama baiknya. Yang mulia majelis hakim, satu hal yang perlu saya sampaikan terkait pembelaan saya bahwa sejak tanggal 8 Juli 2002 sampai dengan saya di Patsus tanggal 8 Agustus 2002 saya tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti tentang peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Duren 3 nomor 46. Kegiatan yang saya laksanakan hanya berdasarkan perintah dari pimpinan dan saya pribadi tidak pernah merasa ada kejanggalan sampai dengan saya menonton kopi CCTV di tanggal 13 Juli dini hari. Bahwa memang pada saat itu tidak ada pengetahuan tentang fakta sebenarnya dan serta tidak ada pilihan selain menjalankan perintah dari Kadif Propam yang sah saat itu menjabat. Sementara istri terdakwa Arif Rahman Arifin, Nadia Rahma, mengaku menyesal dan tidak menyangka jika Ferdi Sambo telah menghancurkan karir suaminya. Nadia mengungkapkan sempat merasa takut dan terancam ketika suaminya harus menyampaikan kesaksian yang bertentangan dengan keterangan yang dimiliki Ferdi Sambo saat di persidangan. Sesuatu itu saya khawatir dengan keselamatan anak-anak karena ya ini saya pastinya apakah kesaksian dari Mas Nadif waktu itu jadi semakin memojokkan memojokkan Pak Efes. Iya. Gitu. Jadi khawatir kalau nantinya ada tindakan nekat atau apa gitu kepada keluarga kami. Jadi memang betul waktu itu saya menyarankan sama Mas Arif untuk gimana kalau kita semua sembunyi dulu karena takut ada apa-apa sama anak-anak akibat dari bebannya. Pada materi pledoinya, tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin juga meminta majelis hakim untuk membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Penasihat hukum Arif menyebut kliennya merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang mengidap penyakit gangguan darah atau hemofilia tipe A sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar. Dengan ditahannya Arif, maka anak dan istrinya harus bergantung pada orang tua dan mertua Arif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak terdakwa Arif Rahman ditahan, istri dari terdakwa Arif Rahman bergantung pada orang tua dan mertua yang sudah pensiun. Kebutuhan rumah tangga terdakwa Arif Rahman hingga kini masih sangat tinggi dengan adanya 3 anak yang masih memerlukan biaya pendidikan dan salah satu anak dari terdakwa Arif Rahman dalam proses pengobatan untuk penyakit darah hemofilia tipe A yang dideritanya dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sebagaimana terbukti berdasarkan bukti 13 terlampir. Bahwa hukuman pidana tidak saja memberatkan dan berdampak terhadap keluarga, berdampak terhadap terdakwa Arif Rahman, namun dapat berdampak pula pada pertimbangan dan putusan banding etik terdakwa Arif Rahman Arifin. Seperti diketahui, jaksa menuntut terdakwa Arif Rahman Arifin dengan pidana 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara karena dianggap terlibat menghancurkan laptop yang berisi salinan rekaman CCTV detik-detik tewasnya Brigadir Yosua.
Arif pun dianggap melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dari Jakarta, Tim Liputan Media Group Network.